Selamat datang kembali di perkuliahan teori resiko 2. Kali ini kita akan masuk ke dalam subbab 12.3 di mana kita akan belajar tentang kernel density model estimation ya. Nah, di sini background-nya itu adalah distribusi empirik atau estimasi distribusi empirik itu kan selalu diskrit ya. Walaupun yang grup itu bisa dibuat kontinu, tapi kan pada intinya itu adalah sebuah distribusi yang diskrit karena konstan terus untuk beberapa interval itu nilai f-nya itu selalu konstan. Nah, di sini sebelum masuk ke pembahasan kernel density model, di sini ada definisi. Nah, kernel density estimator itu adalah bentuknya itu adalah ada dua nih. Yang satu itu fungsi distribusinya, yang satu adalah PDF-nya. Nah, pada intinya fungsi distribusi maupun PDF-nya itu adalah sum dari 1 sampai K perkalian antara P dengan K gitu ya. Nah, kalau untuk yang F itu K-nya K besar, tapi kalau untuk yang F kecil K-nya itu K kecil gitu ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan P itu apa? Yang dimaksud dengan K itu apa? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Di sini saya sudah tuliskan kembali fungsi distribusi dan PDF-nya. Nah, kemudian saya akan jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama itu adalah Y. Ya, Y itu adalah ya sama seperti yang sebelumnya. Y itu adalah nilai-nilai yang unik yang ada di dalam data gitu ya. Jadi kalau kita punya 100 buah data, ya tidak semua 100 itu biasanya nilainya unik, tapi ada beberapa yang sering terjadi gitu ya. Jadi Y itu nilainya yang unik. Nah, kemudian setelah mendapatkan Y, kita bisa menghitung P dari YJ. P dari YJ itu pada intinya itu adalah frekuensi dari YJ itu sering terjadinya itu kapan. Mirip seperti S. Mirip seperti S yang SJ yang seperti kita pernah hitung di slide-slide sebelum ini atau di video-video sebelum ini. Nah, namun kalau untuk P itu adalah peluangnya ya. Kalau S itu kan frekuensinya, kalau PJJ itu adalah peluangnya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang K besar dan K kecil. Nah, K besar dan K kecil itu adalah yang disebut dengan fungsi kernel, terutama K kecil ya. Jadi K kecil itu adalah fungsi kernel. Fungsi kernel itu pada intinya itu adalah sebuah PDF atau probability density function, namun lokal aja gitu ya, lokal. Jadi kalau biasa kan PDF itu kan berlaku dari minus tahingga sampai tahingga atau mungkin dari 0 sampai tahingga. Tapi kalau ini PDF itu hanya lokal karena min-nya itu hanya di sekitar YJ gitu ya. Kenapa lokal juga? Karena setiap K itu punya bobot dan bobotnya itu berdasarkan seberapa sering si YJ itu muncul dalam data. Nah, kemudian kalau K besar itu apa? K besar itu adalah fungsi distribusinya gitu. Jadi kalau K kecilnya itu adalah suatu PDF tertentu, distribusi tertentu, K besar itu adalah fungsi distribusi dari distribusi tertentu juga gitu ya. Jadi K besar dan K kecil ini saling terkait sih. Nah, yang dimaksud dengan fungsi kernel adalah yang K kecil ini. Nah, untuk lebih jelas saya akan memberikan beberapa contoh fungsi kernel. Kernel yang pertama kita akan bahas itu adalah yang disebut dengan uniform kernel gitu ya. Nah, jadi pertama saya akan bahas yang versi PDF-nya dulu ya, yang ini yang K kecilnya dulu. Nah, uniform kernel itu adalah suatu kernel yang berpusat di Y ya. Jadi tengah-tengahnya itu adalah Y atau min-nya itu adalah Y, dan kemudian nilai dari nilai peluang di sekitar Y itu uniform ya atau sama gitu ya. Begini. Nah, di sini berarti Y min B di Y plus B. Nah, ini jadi nilai-nilai di sekitar Y itu sama dengan lebar sekitar B gitu ya. Jadi ke kanan B, ke kiri B gitu ya. Nah, karena uniform berarti sebelum Y min B itu nilai peluangnya 0, setelah B itu nilai peluangnya 0. Dan kemudian ketika X itu di tengah-tengahnya, di antara Y min B sampai Y plus B, nilai peluang itu uniform atau sama semua, dan supaya kalau diintegralkan nilainya sama dengan 1, maka haruslah ini adalah 1/2B. Ya, semoga cukup jelas. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke CDF-nya. Nah,
CDF-nya juga sama. Nah, berarti ini Y min B, ini Y plus B. Nah, karena uniform, sebelum Y min B itu haruslah dia 0 ya, karena belum ada nilai peluangnya. Tapi setelah Y plus B itu dia nilainya 1 ya. Dan setelah dia meningkat secara linear, karena dia uniform tentu saja. Nah, untuk itu, di sini dia 0 dan di sini dia 1. Ketika X itu ada di tengah-tengahnya, Y min B sampai Y plus B, fungsi K besar ini merupakan sebuah fungsi garis, dan Anda bisa menurunkan sendiri fungsi garisnya itu adalah seperti ini, dibagi 2B. Nah, jadi ketika X-nya itu Y min B, maka dia akan bernilai 0 nih, tapi ketika X-nya Y plus B, dia akan bernilai 1. Nah, ini semoga cukup jelas ya. Jadi ini adalah uniform kernel. Nah, sebenarnya kernel itu bisa kita definisikan sendiri sih ya. Jadi mau kita bentuknya beda-beda juga nggak masalah ya gitu ya, asalkan memenuhi syarat bahwa dia adalah sebuah PDF dan memenuhi syarat bahwa dia adalah sebuah CDF ya. Ini contoh yang pertama. Selanjutnya berikut ini adalah contoh kernel yang kedua. Kernel yang kedua itu disebut dengan kernel triangular atau kernel segitiga. Kenapa disebut dengan kernel segitiga? Ya karena PDF-nya atau K kecil Y-nya itu adalah berbentuk seperti ini. Ya, jadi lagi-lagi pusatnya di Y, dan ketika Y min B, dan ini kita ada Y plus B, dan bentuknya itu adalah seperti segitiga ya, gini. Nah, seperti ini. Dan supaya luas segitiga ini sama dengan 1, maka kita harus membuat supaya tingginya itu berarti seper B ya, berarti tingginya itu harus seper B. Kenapa? Karena supaya luasnya itu 1 ya, setengah dikali alas kali tinggi ya, seper B ya, ini 1. Nah, untuk itu kita bisa membuat fungsi PDF-nya, K kecilnya ya, lagi-lagi 0 untuk untuk X yang sebelum Y min B, 0 untuk Y setelah Y plus B, dan kemudian ketika X itu di antara ini, di sini nih, kita punya persamanya seperti ini, dibagi B kuadrat ya. Dan ketika X-nya itu setelah Y, tapi sebelum Y plus B, kita punya persamaannya adalah minus X. Ya, kesemuanya ini dibagi B kuadrat. Nah, semoga cukup jelas ya kenapa bisa mendapatkan formula seperti ini. Nah, begitu pula dengan K besar ya, K besar tinggal diintegralkan sendiri ya, itu tidak terlalu susah, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dan untuk yang X di antara Y sampai Y plus B ya, bagi 2B kuadrat. Nah, silakan formula-formula ini Anda coba turunkan sendiri, tidak terlalu susah. Nah, habis ini ada satu contoh kernel yang lain. Nah, setelah itu kita akan coba dengan sebuah contoh. Nah, berikut adalah contoh kernel yang ketiga dan yang terakhir. Kernel yang ketiga itu disebut juga dengan kernel gamma. Ya, kenapa? Karena kernel ini berdasarkan fungsi distribusi gamma ya. Nah, seperti yang kita ingat, fungsi distribusi gamma itu adalah PDF-nya itu seperti ini ya. X pangkat alfa, pangkat min, ini min 1 ya harusnya. X per beta, beta pangkat alfa, dan ini. Dan minnya itu adalah alfa kali beta ya. Nah, namun di sini untuk kernel gamma ini kita ingin minnya itu adalah Y ya. Minnya itu pusatnya itu adalah Y. Nah, untuk itu kita hanya akan menggunakan satu parameter aja, yaitu si alfa ya. Jadi seolah-olah di si betanya itu akan saya bikin seperti ini. Supaya minnya Y berarti alfa per Y ya. Nah, jadi kernel gammanya menjadi seperti ini ya. X pangkat alfa min 1 min X per Y per alfa. Ini harusnya Y per alfa.
dibagi Y per alfa dipangkatkan alfa dikali gamma alfa ya. Nah, jika dicek ini fungsi gamma ini akan terpusatnya di Y ya. Pusat dari distribusi gamma ini akan terpusat di Y. Nah, semoga cukup jelas ya. Namun di kernel gamma ini kita tidak akan mendefinisikan K besarnya ya, karena terlalu sulit ya. Namun idenya semoga Anda bisa menangkap ya. Jadi selain kernel uniform, kernel triangular, ada juga kernel gamma, tapi kita juga bisa membuat kernel-kernel yang lain ya, yaitu kernel distribusi normal, kernel eksponensial ya, apapun lah. Nah, semoga cukup jelas. Nah, kemudian perlu dicatat juga bahwa dari ketiga kernel yang sudah kita definisikan selalu ada parameter ya. Parameter tersebut disebut dengan bandwidth. Untuk dua kernel sebelum ini parameter bandwidthnya itu adalah B ya. Nah, jadi jika B itu semakin besar maka lebarnya itu semakin besar, tapi untuk yang gamma ini bandwidthnya itu didefinisikan dengan alfa ya. Nah, ketika alfa itu semakin besar, bandwidthnya malah semakin kecil ya. Nanti kita akan lihat nih. Tapi ketika alfa semakin kecil, maka bandwidthnya akan semakin besar ya. Jadi alfa itu bukan seperti dispersionnya ya, dispersion parameternya. Oke, semoga cukup jelas dari ketiga kernel tersebut. Sekarang kita akan ada satu contoh soal ya.